Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ashab dimanapun berada, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Kembali lagi bersama Al-Fakir, Muhammad Reza Najib. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama membahas proses nuzulul Quran, Al-Quranul Karim, penuh dengan kemuliaan. Mari sama-sama kita bahas. Para ashab dimanapun berada, ketika kita hobi dan suka sekali membaca Al-Quranul Karim, pasti kita pernah berjumpa dengan kata Al-Quran yang sering diulang-ulang dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali. Salah satunya termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Hal ini sebagaimana dikatakan dan ditegaskan bahwa proses nuzulul Quran ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ulama yang wafat pada tahun 1316 Hijriah. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Marah Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid. Dikatakan bahwa proses nuzulul Quran terjadi secara jumlatan wahidah, secara sekaligus. Dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam dan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui proses nuzul Quran ini atau Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi pada malam ke-24 bulan suci Ramadan. Para ulama yang lain, salah satunya Imam Al-Mawardi, ulama yang wafat pada tahun 450 Hijriah, pada salah satu karyanya yang berjudul An-Nukat wal Uyun atau At-Tafsir Al-Mawardi. Beliau menegaskan bahwa proses nuzulul Quran ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini terdapat pada malam ke-24 bulan suci Ramadan. Pendapat ini sama dengan pendapatnya Imam Nawawi Al-Bantani. Namun, Imam Al-Mawardi memastikan supaya peristiwa nuzulul Quran ini benar-benar ada dan terjadi. Beliau mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Nuzilat suhufu Ibrahim awalu lailatin min Ramadan. Di awal bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf Ibrahim atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa unzilatit Taurat lisittin madin atau lisittin madin min Ramadan. Yang artinya adalah ketika 6 hari setelah Ramadan ini berlalu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Taurat. Wa unzilal Injil li 13 khalat min Ramadan. Setelah 13 hari berlalunya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Injil. Yang terakhir, wa unzilal Qur'an li 24 min Ramadan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tepat di malam ke-24 bulan suci Ramadan, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pembahasan selanjutnya? Dan ketika kita melihat bahwa Al-Quranul Karim penuh dengan karomah, kemuliaan, mari kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan ini. Para ashab dimanapun berada, penjabaran yang tadi tentang proses nuzulul Quran, Al-Fakir kira para sahabat-sahabat semuanya sudah sering mendengar
dan memahami alur secara umum dari proses nuzul Quran ini. Namun di sisi yang lain, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil oleh Imam Al Bukhari Al Ju'fi dalam Sahih Bukharinya dikatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ummul Quran hiya as-sab'ul mathani. Induknya Al-Quran terdapat pada 7 ayat yang menjadi inti atau pokok Al-Quranul Karim. Imam Az-Zurqani, ulama yang wafat pada tahun 1367 Hijriah, pada salah satu karyanya yang berjudul Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, dikatakan bahwa istilah as-sab'ul mathani dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dimaknai dengan innal fatihata hiya sab'u ayatin. Ternyata 7 ayat yang menjadi pokok atau inti Al-Quranul Karim adalah Quran surat Al-Fatihah. Mengapa demikian? Kita sebelum membaca Al-Quranul Karim itu diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian membaca Quran surat Al-Fatihah. Agar bacaan kita lebih afdol ketika sebelum membaca Quran surat yang ingin kita baca. Hal ini sebagaimana juga ada peristiwa dan kisah yang menarik dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kitab yang sama, Manahilul Irfan fi Ulumil Quran karya Imam Az-Zurqani. Kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abul Munzir. Kemudian Nabi mengatakan seperti ini. Ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Munzir, apakah engkau tahu ada salah satu ayat yang memiliki kemuliaan ya, yang sangat dahsyat dan luar biasa di dalam Al-Quranul Karim. Pernahkah engkau menemukan itu? Kemudian fakultu, kata Abul Munzir menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mungkin yang biasa kita kenal dengan ayat kursi. Ketika Abul Munzir menjawab seperti itu, fadharaba sadri. Nabi SAW kemudian menyentuh dada Abul Munzir dan mengatakan faqala liyuhnikal ilma Abul Munzir. Wahai Abul Munzir, semoga jawabanmu, ilmu yang kau sudah peroleh menjadi sebuah keberkahan dan menambah kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini adalah potret yang sangat luar biasa bahwa Al-Quranul Karim memiliki karomah, kemuliaan yang banyak sekali. Khususnya bagi para pembacanya dan istiqomah dalam mempelajarinya pada momentum bulan suci Ramadan yang mulia ini. Para ashab dimanapun berada, dari penjabaran yang panjang lebar tadi tentang proses nuzulul Quran, kita sama-sama menyadari bahwa orang-orang yang istiqomah ketika membaca Al-Quranul Karim kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun di sisi yang lain yang perlu kita ketahui, ada rahasia di balik huruf ba dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Syihab Al-Mallawi, ulama terkemuka dari Azhar Mesir sana, mengatakan al-ba'u laha sirrun. Huruf ba ini menyimpan banyak rahasia. Wahia mabda'ul a'dad. Huruf ba ini menjadi awal mula pembuka sebelum kita menyebutkan bilangan. Li'annal wahida laisa bi'adad. Tidak selamanya satu itu adalah angka. Dalam hal ini ketika kita menyebutkan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Ismullah yang diawali dengan huruf ba. Kemudian Imam Syihab Al-Malawi melanjutkan kalamnya, wa man kanat fismihi huffa bi kathratil altaf. Maka dari itulah ba ini menyimpan dan mengandung
banyak sekali kelembutan ketika kita hendak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ismun itu artinya nama, Allah lafzul jalalah, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ketika menyebut Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya diawali dengan huruf ba yang mungkin sering kita baca ketika kita melaksanakan sesuatu, harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu aktivitas kita akan menjadi sebuah keberkahan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.